ikut ternyata. Bibi, Rosella pergi dulu. Ya, jangan banyak bergerak dulu. Katanya berpamitan pada Diana yang masih tidur. Setelah memasangkan selimut untuk Diana, Rosella berlari ke jendela dengan gaun kuning bersulam bunga. Dia mengerutkan alis saat melihat Nyonya Brown bersama Fiona masuk ke mobil mewah mereka di depan dengan gaun yang fantastis, meminta Rosella ikut untuk pertama kalinya. Apa yang kau lakukan? Ayo cepat turun dan bawa oleh-oleh itu. Kita ke pusat kota menemui Tuan Brown. Gadis itu berlari sambil menggendong keranjang bunga. Tampaknya bertemu Tristan untuk membicarakan perjodohannya harus ditunda. Perintah Paman Brown adalah hal berharga bagi Rosella. Di belakang mobil dengan bak terbuka, gadis berkepang dua yang ditutupi topi jerami itu tersenyum getir. 2 ekor domba jenis Texel berukuran besar ada di sisinya. Bersikaplah sopan saat di dalam. Dengar itu, Rosella. Di Hemel, seluruh tempat menjadi sunyi hanya karena semua orang ingin melihat pemiliknya pulang. Rosella menatap rona keemasan matahari yang lembut di langit. Dia mencintai warna oranye ini. Tetapi rasa kagumnya pada matahari pagi berakhir saat mobil pickup yang membawanya masuk ke kawasan elit ternama di tanah air. Ini. Rosella celingak-celinguk gelisah. Kita di mana? Arsitektur bangunan di dalamnya sangat megah. Lahan berkuda dan lapangan golf yang luas, kebun buah yang berhektar-hektar, halaman yang dipenuhi pepohonan dan kolam hias air mancur, jembatan-jembatan yang kokoh, dan aroma segar di tanah ini, Rosella meratap kagum saat seluruh hatinya hanya dipenuhi rasa takut. Tidak ada tempat yang lebih mewah dari tanah dan seluruh bangunan di kawasan milik orang ini. Dilarang memasuki kawasan Alexander. Tanah ini milik Damien Alexander. Damien Alexander? Papan plang besar dengan nama seseorang terpajang di mana-mana. Rosella membatu gugup. Bibi Brown tidak memberitahunya apa-apa soal ini. Sementara Rosella tidak berpenampilan pantas. Rosella memeluk keranjang lebih erat. Menoleh ke segala arah. Lautan manusia dan ratusan mobil mewah bagai buih di mata. Selamat datang Tuan Damien Alexander van der Wagen. Alun-alun penyambutan. Rosella berdiri di atas bak mobil dan menengadahkan kepala ke langit Hemel. Mata hazelnya berbinar saat daun-daun mapel kering yang berguguran menepis lembut kulitnya yang pucat. Siapa itu? Semua mata tertuju pada rombongan keluarga Brown yang memasuki gerbang bersama Rosella yang duduk di bak pickup. Puluhan mobil mewah berjejer rapi, para polisi ditugaskan berjaga ketat, dan lautan wanita menghiasi halaman. Hanya saja, setelah 4 jam lamanya semua orang menunggu pintu gerbang kediaman Alexander dibuka, yang ditunggu-tunggu tak kunjung hadir. Di mana Tuan Muda? Apakah benar-benar sudah pulang? Semakin ramai yang datang. Kami sudah tidak sabar. Katanya sedang berkuda. Berkuda? Di hari pertama kepulangannya. Semua orang terus bertanya-tanya dan mencari Damien. Oi! Bawa dombanya turun. Zelda, pelayan keluarga Brown yang bertugas mengawasi Rosella membangunkannya dari lamunan. Gadis malang itu melirik ke sekeliling yang penuh riuh dengan keringat dingin. Tidak pernah berpikir akan datang ke kediaman calon suaminya dengan gaun bodoh dan memegang 2 tali domba seperti ini. Zelda, mengapa di sini ramai sekali? Bukankah Tuan Damien pulang lusa? Menurutmu? Rosella memelintir jari jemarinya di bawah gaun yang dikenakannya. Langkahnya berat ikut di belakang Zelda untuk membawa oleh-oleh masuk. Mengapa gadis itu boleh masuk? Banyak yang protes saat mereka melihat Rosella. Gadis bertubuh mungil dengan tinggi yang hanya 150 en. Sepatunya berlumpur, dan rambutnya yang dikepang 2 tertutup topi jerami lusuh. Putri pelayan dengan gaun bodoh. Sulaman mawar di bagian bawah gaun Rosella meninggalkan corak anak-anak yang menggelikan. Rosella yang tidak peduli pada cemooh orang-orang hanya ingin pergi dari sana secepatnya setelah bertemu Paman Brown. Mengapa dia membawa bunga? Apakah dia tidak tahu kalau Tuan benci? Buka jalan! Teriakan lantang bodyguard keluarga Alexander menghentikan percakapan,
membuat semua orang diam dan keheningan membawa decak kagum yang hebat. Gerbang lapangan Alexander dibuka. Wah! Wujud para pemuda tampak di kejauhan dengan kuda yang berlari kencang. Semua orang terpelongo melihat bagaimana putra-putra Tuan Thomas Alexander berkilau lebih indah dari emas. Saling tertawa, bercanda, terlihat sangat akrab dengan kemegahan yang menakjubkan. Apakah yang mendekat ke sini itu Tuan Damien? Kehebohan tamu membangunkan Rosella dari wajah lelahnya. Langkahnya memelan saat nama seseorang disebutkan. Tuan Damien. Seorang pria bersetelan jas abu-abu dengan keramahan yang sempurna melambaikan tangan pada semua orang saat mendekat ke arah pagar dengan kudanya. Wajahnya elok dan berseri, terlihat ramah dan berbudi. Apakah itu Tuan Damien? Tidak, itu Tuan Dean Alexander. Bisikan demi bisikan membawa riuh yang lebih dahsyat. Rosella tidak bisa lagi merasakan kakinya. Tidak ada keberanian yang cukup untuk dilukiskan. Lihat yang baru saja turun dari kuda. Apakah dia? Bisik para tamu lagi. Kaki Rosella berhenti melangkah, perlahan mengangkat kepala, matanya menembus celah keramaian, berdiri jauh di belakang. Pria yang turun dari kuda memiliki rambut coklat berkilau, senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia melambaikan tangan kepada semua orang, memperlihatkan kepribadian yang sedikit gaul dan energik. Selamat datang, Tuan Arthur Alexander. Rosella mendengar kekecewaan di sekitarnya. Bukan Tuan Damien. Gumam orang-orang di tengah riuh. Ini sudah 6 jam setelah mereka menunggu. Damien tidak pernah terlihat padahal 4 saudaranya sudah hadir. Mengapa kau berhenti? Cepat! Salta menarik lengan Rosella kasar. Gadis itu dengan patuh membawa langkahnya pergi. Tetapi teriakan yang hebat mendadak hening saat derit gerbang utama menggema ke langit. Ratusan pelayan termasuk seluruh pelayan keluarga Brown tiba-tiba berlari membentuk barisan terbuka saling berhadapan. Para penonton bergerak mundur, rebutan berbaris paling depan dari lapangan menuju taman saat karpet merah terbentang dari tengah-tengah semua orang. Cepat berbaris! Debaran jantung Rosella memburu. Salta tiba-tiba menariknya masuk di belakang para pelayan untuk ikut berbaris. Itu dia? Itu Tuan Damien. Lama setelah hampir 10 menit gerbang Alexander dibuka, seseorang muncul, menarik tali kekang kudanya dengan satu tangan untuk berhenti. Itu! Baru saja sepatu mahalnya menyentuh rerumputan, semua orang di sekelilingnya langsung membungkuk 90 derajat, diikuti oleh para penonton yang hadir. Bahkan 4 putra keluarga Alexander yang lain ikut membungkuk. Berikan hormat. Selamat datang, Tuan Muda. Teriakan serentak menggema di langit Hemel, membuat semua orang merinding. Rosella yang menggendong keranjang bunga menatapnya jauh. Saat pria itu melangkah, aroma semerbak bunga tercium anggun. Lebih wangi dari eukaliptus, lebih segar dari kamomail. Keheningan menenggelamkan. Panah-panah pesona menancap dada mereka dalam teriakan kagum yang tertahan di tenggorokan tanpa berkedip. Langkah yang kokoh dan tinggi hadir dengan balutan jas formal di tengah-tengah semua mata, memberikan kesan terhormat dengan keheningan di matanya. Dada dan pundaknya terlihat tangguh dan kuat. Sisi wajah yang sempurna dan simetris dari segala sisi. Garis rahangnya tajam, rambut hitamnya basah namun masih tertata rapi, hidung menjulang tinggi namun cukup. Bulu mata dan alisnya tebal, dan netra abu-abunya yang jernih. Terlihat seperti berlian di dasar sungai. Dialah puncak kesempurnaan, Damien Alexander van de Wagen. Selamat datang, Tuan Damien Alexander. Itu Damien Alexander. Jantung Rosella hampir meledak. Bagai badai di lautan tenang, dalam tatapan matanya yang tajam, tersembunyi kelembutan yang mampu melumpuhkan jiwa. Dan dalam langkahnya yang angkuh, tersimpan ancaman yang membunuh semua mata. Damien membawa aura kehormatan dan kekuasaan, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa kagum sekaligus gentar. Di antara sorotan penuh hormat dan bisikan penuh rasa takut, Damien melangkah dengan sangat tenang, menyadarkan Rosella tentang kekuatan yang dimiliki Damien untuk dicintai dan menaklukkan.
Bagaimana pagi Anda? Caranya menatap begitu hening. Menyapu keberanian siapapun, memberikan kesan angkuh seolah memandang rendah semua orang. Mari kami antar menuju pendopo, Tuan. Bibir merahnya enggan menarik garis simpul senyum yang cukup. Seperti rumornya, Damien tidak pernah tersenyum. Tuan, apakah ingin menyapa tamu dulu? Diego Johnson, asisten utama Damien, datang dari sisi lain membisikkan. Damien melirik ringan ke arah pagar, tetapi cepat memalingkan muka karena tidak tertarik buang-buang waktu. Sepanjang langkah dari kakinya yang pelan, sapaan terus terdengar. Namun, Damien sama sekali tidak memberikan yang sama. Dia hanya mengganti sarung tangan dan dua orang pengawal mengimbangi langkahnya dengan payung hitam. Hari ini, calon istri Anda datang. Jelas Diego selagi mengikuti Damien. Saat kalimat itu terdengar, dua kata sangat kontradiktif di kepala. Calon istri, Damien tidak menginginkan wanita yang akan jadi istrinya. Sebelah sini, Tuan. Lambang emas yang menempel di dadanya berkilau seperti namanya. Wajahnya adalah simfoni keindahan, setiap lekuknya seakan diukir oleh tangan maestro. Seolah-olah dialah pemilik seluruh dunia dan Hemmelhelt segelintirnya. Dari jauh, Rosella yang mungil menunduk dengan mata terbelalak. Damien, ini Tuan Wu dan putrinya, Serena Wu. Yang sebelah sana Tuan Julius dan putrinya Veneta. Ramah tamah terdengar di mana-mana saat Nyonya Belinda muncul dari arah lain, menggandeng lengan putranya dengan bangga untuk diperkenalkan kepada semua orang. Poros tatapan Damien tak bergerak. Dia enggan menoleh, membiarkan ibunya menyapa semua orang tanpa peduli. Selamat datang, Tuan Damien. Anda sangat memukau. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Ovius. Terima kasih pujiannya untuk putraku. Jawab Nyonya Belinda Alexander. Nyonya Belinda tersenyum ramah kepada semua orang. Tapi saat dia melihat Paman Brown, senyumnya hilang meski dalam beberapa detik mampu mengembalikannya. Wanita itu menoleh kepada semua orang, melirik semua gadis satu persatu saat sesuatu di kepalanya tiba-tiba muncul. Mobil dengan plat A01 bukaan diafragma, terlihat parkir di teras kediaman Alexander, membuat Rosella tak bisa menelan ludah. Pria yang kulempar kotoran kuda. Lambang emas di dada Damien merobohkan keberanian Rosella. Lebih dari apapun, rasa takut Rosella semakin menjadi jeti. Adalah Damien Alexander. Di mana Rosella? Tuan Brown? Deh. Nyonya besar Alexander mencuri seluruh atensi. Semua orang terdiam. Tatapan mereka mengarah pada seluruh putri keluarga terhormat yang hadir. Rosella yang berdiri di antara pelayan sangat tegang. Tangannya gemetaran, seluruh bulu kuduknya berdiri. Dia mencari cara untuk melarikan diri. Rosella takut jika Damien mengingat wajahnya malam itu. Rosella tidak tahu nasibnya akan bagaimana mengingat pria itu anti toleransi. Dengan segera Rosella putar badan, melarikan diri dari sana. Tapi, Brooke? Ya ampun, apa yang kau lakukan? Malah tak sengaja menabrak seorang pelayan. Bunga-bunga dari keranjang di tangannya berhamburan. Kelopak-kelopaknya bertebaran. Pelayan dilarang bergerak sebelum Tuan Damien lewat. Beraninya kau. Ribut-ribut apa di sana? Nyonya besar Alexander bertanya, mengomando semua mata ke arah Rosella yang hendak pergi. Paman Brown yang berdiri di sisi lain, lekas balik badan ke arah serupa. Sementara Bibi Brown dan Fiona yang berada di seberangnya, mereka kaku. Rosella dengan cepat mengumpulkan bunga yang jatuh karena tahu Damien benci bunga. Hanya saja, sesuatu membuatnya kaget. Kau? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Rasa takut di dalam diri Rosella jauh lebih besar dari apapun saat mata seseorang yang mengenalinya melihat. Tamatlah aku. Semua orang menoleh ke arah Rosella, yang terburu-buru mengutip bunganya dari tanah. Saat kesadaran menyeretnya, Rosella balik badan. Dia menunduk lagi cepat-cepat, menggigit bibir bawahnya sembari menahan perasaan campur aduk. Tidak salah lagi,
Tuan muda yang menabrak Leo dan dia lempar dengan kotoran kuda adalah tunangannya sendiri, Damien Alexander. Apakah aku akan mati? Apa dia akan membunuhku? Apa dia akan marah pada Paman Brown? Jangan bergetar, Rosella. Jangan bergetar. Dia bersalah. Dia yang bersalah bukan aku. Dia tidak akan tahu itu aku. Rosella terus mengulanginya di dalam pikiran. Tetapi semakin ia ingat tunangannya adalah Damien, semakin kencang getaran keranjang bunga di tangannya. Semakin tidak sanggup dia mengangkat kepala. Apakah tidak ada yang memberitahu bahwa putraku benci bunga pada gadis ini? Pertanyaan Nyonya Alexander kepada semua orang terdengar lembut, tapi meninggalkan kesan manipulatif yang buruk. Puluhan pelayan berlari cepat ke arah Damien untuk mengutip kelopak-kelopak bunga di sekeliling sebelum pria itu kesal. Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak tahu. Hanya itu yang dapat Rosella katakan dengan susah payah. Nyonya besar Alexander benci keributan. Tapi dia tersenyum saat sesuatu mulai menarik perhatiannya. Gadis lancang ini menjatuhkan keringat karena gemetaran, dan keluarga Brown terlihat gugup di belakang sana. Siapa namamu? Dengan keanggunan Nyonya Belinda membungkuk, tangannya meraih dagu Rosella dan mengangkatnya. Rosella yang menggigit bibir bawah menelan saliva. Tidak lama setelah itu lalu menjawab. Saya, Rosella. Rona matahari menyorot wajah Rosella. Nyonya besar Alexander tertegun. Cantik. Damien yang berjalan di sebelah sang ibu sama sekali tidak pernah menunjukkan keinginan untuk menoleh kepada siapapun. Namun saat nama itu disebutkan, langkahnya yang angkuh menjadi lebih pelan. Rosella yang tidak berani menatap Damien, tidak sanggup menegakkan kepala. Keluarga Brown yang kaget karena Rosella bertindak memalukan tidak tahu harus mengatakan apa. Damien, ini Rosella. Nyonya Alexander memperkenalkan. Dia terkesan melihat bagaimana Rosella menjadi satu-satunya wanita berwajah masam di depan putranya. Mata Damien refleks mengarah pada gadis imut yang cepat-cepat mengutip helai demi helai kelopak mawar di bawah sepatunya, tidak pernah mengeluarkan suara. Rosella, ini Damien. Sudah kenal Damien, kan? Tanya Nyonya Alexander lembut, tapi Rosella bukannya menjawab, malah semakin sulit bernapas. Sudut bibir Damien bergerak tipis dalam sepersekian detik saat dia menyadari betapa gemetarnya tangan gadis aneh ini, tapi dia tak peduli. Dia menepis kelopak mawar di jasnya, lalu melewatkan Rosella begitu saat seseorang datang membawakan handuk dan meraih lengannya dengan mesra. Damien, senang melihatmu. Seorang gadis cantik dengan gaun mewah menggandeng lengan Damien di depan semua hati yang patah, lalu arogansi mereka menginjak-injak kelopak bunga Rosella. Putraku ada pertemuan penting siang ini. Aku permisi dulu. Ucap Nyonya Alexander kepada semua tamunya. Dia menoleh kepada Rosella, mengambil keranjang berisi oleh-oleh yang Rosella bawa. Akan kuberikan oleh-oleh ini pada Damien. Paman Brown yang mendengar keramahan Nyonya Alexander pada calon menantu akhirnya mendekat. Kami minta maaf, Nyonya. Rosella sangat pemalu. Dia hanya sangat gugup. Tidak apa-apa, Tuan Brown. Aku memakluminya. Nyonya Belinda tersenyum dan pergi meninggalkan tempat. Rasa takut Rosella perlahan berganti jadi rasa bersalah. Gelak tawa terdengar mengejeknya, tetapi tidak ada yang berhasil melukainya selain wajah kecewa Paman Brown yang sudah dipermalukan. Paman, maafkan Rosella karena... Tidak apa-apa, nak. Jangan sedih. Potong Paman Brown seraya mengusap pipi Rosella dan pergi. Lama Rosella mematung di sana menatap punggung Paman Brown. Tiba-tiba seseorang yang akrab datang dari arah tak terduga. Hei, Rosella! Gadis itu tersentak saat menemukan setangkai mawar terulur padanya, dan suara yang akrab membuatnya lebih tenang. Mengapa ada di sini? Itu Davis Alexander, adiknya Damien. Dia tiba-tiba muncul dengan pakaian resmi keluarga Alexander, membantu Rosella mengutip bunga-bunga dari tanah. Kau baik-baik saja?
Aku mencarimu ke toko bunga, tapi toko bunganya tutup. Tanya Davis. Saat itu, semua orang memandang mereka. Bagaimana gadis itu bisa akrab dengan putra keluarga Alexander? Rosella diam cukup lama, menatap wajah Davis dengan senyuman. Tidak apa-apa, Tuan Davis. Cuma bantu paman bawakan oleh-oleh. Terima kasih sudah memban. Ya Tuhan, jangan panggil Tuan terus. Kau membuatku cemburu. Kau bisa memanggil Tristan dengan panggilan kakak. Harusnya juga begitu padaku. Aku lebih muda darinya. Dia seumuran Kak Damien. Davis mendekatkan bibirnya ke telinga Rosella. Mereka sudah tua. Ucapnya sambil tertawa. Dia tidak peduli jika sikap manisnya membuat semua orang memandang rendah. Karena sejak lama, keluarga ini memang selalu menganggapnya anak tak berguna. Oh iya, kakak tidak suka bunga. Untung saja dia tadi hanya lewat. Rosella tersenyum. Davis selalu bersikap baik padanya bahkan setelah Rosella terus menolak perasaannya. Sementara itu tanpa mereka sadari, jauh dari tempat Rosella dan Davis berdiri. Di balik tirai tipis aula rapat mansion yang megah, mata sejernih kristal yang paling Rosella benci sedang menatap senyuman Rosella untuk Davis. Tuan Damien, para koki menyiapkan 5 puding untuk Anda. Puding ini hanya mengandung sedikit gula. Sesuai selera Anda. Damien yang sedang duduk di kursi kehormatan memalingkan muka dari tirai. Tidak ada suara. Mengembalikan tatapannya pada tumpukan berkas di atas meja saat puluhan orang bersetelan jas duduk di dalam sana, menunggu tanda tangannya. Aku benci yang manis. Balas Damien dingin. Maaf, Tuan. Akan kami ganti. Seluruh pelayan bubar meninggalkan ruangan. Mereka bergegas mencari hidangan pengganti. Chapter 4. Deg-degan menyapa calon suami. Yang benar saja. Dia akan punya istri lain. Malam ini kita harus mempertemukan Tuan Damien dan Rosella sekali lagi. Kita harus tuntut kesepakatan. Rosella anak angkat atau bukan, dia sudah jadi bagian kita. Dia harus jadi istri sah dan satu-satunya. Syarat macam apa itu? Belakangan ini, Rosella selalu melihat lampu ruang pribadi Paman Brown dinyalakan setiap pukul 3 pagi. Bisikan juga gelak tawa sama di dalamnya semakin sering terdengar. Sesekali, mereka menyebut nama Damien dalam suara rendah. Bukankah mereka sudah bertemu? Di hari penyambutan maksudmu? Persetan! Pemuda sombong itu bahkan membuat kita menunggu sampai subuh. Dia tidak mau menemui Rosella. Teriak salah seorang pria. Gawat! Jangan sampai beliau membatalkan pernikahan. Rosella akan ikut bersama kita malam ini untuk pertemuan. Dia harus tampil cantik dan mencolok. Rosella tidak sanggup lagi menunjukkan muka setelah Damien dengan angkuh mengabaikan keluarga Brown seharian penuh di hari penyambutan. Pria itu mandi selama 5 jam dan tidak juga menemui Rosella. Belum lagi semua hal gila yang Rosella lakukan. Ketahuan mencuri bunga di tanahnya, melemparnya dengan kotoran kuda, berteriak padanya, memanggilnya iblis, menyumpahinya, merusak mobilnya, membuatnya dikelilingi bunga-bunga. Rosella takut Damien, tapi lebih takut Paman Brown dipermalukan. Charles, di mana Rosella? Dia harus siap-siap. Kita datangi lagi keluarga itu malam ini. Di saat bersamaan, ketika semua orang sibuk mengatur pernikahannya, Rosella yang dicari sedang di sekolah, menatap surat yang diulurkan kepala sekolah kepadanya. Ditolak. Tangan Rosella gemetar. Surat rekomendasi beasiswanya tiba-tiba ditolak setelah sebelumnya mendapatkan persetujuan. Maaf, Pak. Apakah ada yang kurang dari proposal saya? Saya siap perbaiki. Saya sudah menyelesaikan penelitian itu dalam 6 bulan dan disetujui. Jika profesor yang keberatan, saya bisa memperbaikinya dalam 2 bulan. Saya janji di akhir semester nanti. Tidak perlu. Sanggahan kepala sekolah membuat Rosella semakin sesak. Satu-satunya harapan untuk melanjutkan pendidikan hanyalah beasiswa ini.
Dia tidak ingin merepotkan Paman Brown dan membuat Bibi Brown semakin membencinya. Rosella menahan air mata. Saya akan coba mengajukan ulang. Tidak masalah jika proyek penelitian. Mulai besok kau tidak perlu lagi datang ke sekolah. Kau dikeluarkan. Kalimat mengejutkan bagai panah yang menghunus tepat di jantung Rosella. Pupil matanya yang basah mengecil bagai hatinya. Ada banyak pertanyaan yang menghantui Rosella, tapi tidak ada satupun yang keluar dari bibir mungilnya. Direktur utama yayasan tidak ingin melihatmu di yayasan lagi. Terjatuh air mata Rosella. Dia tidak pernah tahu alasan mengapa direktur yayasan yang selama ini sangat baik tiba-tiba sekejam itu padanya. Setelah semua masalah dan penderitaan, sekarang muncul lagi satu. Dengan rasa bersalah yang besar, kepala sekolah berdiri dari kursi lantas meninggalkan Rosella. Gadis itu mengusap air mata, cepat-cepat mengejarnya. Pak Kepala, saya mohon. Saya bisa menerima semua proyek sekolah, apapun. Saya akan berusaha keras mengharumkan nama sekolah. Katakan langsung pada direktur yayasan. Mereka menunggumu di aula pertemuan. Tidak butuh waktu lama bagi Rosella untuk mengambil keputusan dan berlari menemui Nyonya Laura Sinclair, direktur yayasan. Dia angkut semua berkas proposalnya dari kelas, berlari putus asa menerjang semua tatapan kebencian teman-temannya. Sayangnya, hari ini akan jadi tonggak dimulainya mimpi buruk Rosella. Selamat pagi, Ibu Direktur. Saya Rosella. Sapaan penuh hormat terdengar dari arah pintu. Semua guru yang ada di dalam ruangan menoleh dengan tatapan yang tak dapat dijelaskan. Oh, jadi ini yang namanya Rosella? Tanya salah seorang pria yang berdiri di belakang direktur. Nyonya Laura mengarahkan sudut dagunya pada kursi di depan, menandakan Rosella harus duduk di sana. Bersama air mata yang tertahan, Rosella duduk dalam gugup. Terima kasih, Bu. Ucapnya penuh santun meski sangat bergetar. Saya datang untuk mengajukan pertimbangan proposal dan mengulang penelitian jika diperlukan. Saya siap menerima kritik dan saran dari Anda. Rosella mengeluarkan proposal penelitiannya yang sudah mendapatkan persetujuan dengan semangat. Semua guru di sana bisa melihat bagaimana tangannya gemetaran, menciptakan rasa iba yang menghancurkan perasaan mereka. Penelitian ini memperoleh peringkat pertama di kota ini. Saya harap ini bisa. Apa aku memintamu bicara? Tepat pada saat Nyonya Laura menyanggah, semua orang di sekeliling menoleh pada Rosella. Pakaiannya tidak pernah bagus, selalu dihina teman-teman tapi tetap sabar dan jadi siswa paling pintar di sekolah. Dan hari ini, dia tiba-tiba dikeluarkan dari sekolah. Maaf, Bu. Rosella meremas jari jemari di bawah meja. 10 menit berlalu dalam keheningan. Saat ujung bawah gelas teh hampir menyentuh alas keramik di atas meja. Detik berikutnya Nyonya Laura mengarahkan mata tajamnya yang angkuh kepada Rosella. Jangan pura-pura lugu. Apa yang kau gunakan untuk menggoda putraku? Kelopak mata Rosella yang sayu dan membengkak terangkat sepenuhnya. Rosella tidak tahu apa maksud Nyonya Laura. Menoleh kepada semua orang, tetapi tetap tidak menemukan jawaban dari wajah di sekelilingnya. Bu, maaf. Karena kecerdasanmu. Karena kecantikan. Apa menurutmu akan membuatmu pantas? Beraninya gadis rendahan yang miskin menggoda putra keluarga Sinclair. Tegas Nyonya Laura. Ritme suaranya setenang caranya menatap, tapi begitu menyakitkan. Tang! Suara gelas kosong yang dilempar kasar ke atas alasnya menjadi satu-satunya yang terdengar di antara sunyi. Jalang sepertimu, beraninya merusak masa depan putraku dan menghancurkan harapan keluarga Sinclair. Belum puas hanya mengatakan garis besarnya, Nyonya Laura terus menghina. Terus saja mengatakan segala hal yang semakin didengar. Terasa semakin sakit dan membingungkan untuk Rosella. Sepertinya gosip itu benar. Kau hanya putri penjahat yang ibunya bunuh diri. Pantas saja anaknya begini. Nyonya Laura tampak terbakar oleh kemarahannya sendiri.
belum puas sama sekali. Memalukan! Dasar jalang tidak tahu diri. Saya bukan putri penjahat. Ibu saya tidak pernah bunuh diri. Setelah lama menggigit bibir bawahnya, Rosella secara reflektif membalas hinaan Nyonya Lore yang sama sekali tidak berperasaan dengan seluruh tubuh bergetar. Matanya sangat berkaca-kaca saat dia mengatakannya. Tidak sudi ada yang menghina keluarganya. Nyonya Lore, yang terkejut karena Rosella berani membantah, akhirnya tertawa. Putraku adalah lambang keluarga Sinclair. Bagaimana bisa putra berprestasi di negara ini jatuh cinta pada putri penjahat? Raut wajah Nyonya Lore berubah drastis, mematrikan tatapan kebencian yang buruk. Sihir apa yang kau gunakan pada putraku Tristan? Deh! Saat sebuah nama terucap dari bibir Nyonya Lore, air mata luka yang susah payah Rosella sembunyikan akhirnya terjatuh di atas surat rekomendasinya. Kak Tristan. Selama dia mengenal Tristan, Rosella tidak pernah tahu bahwa Tristan adalah pewaris keluarga Sinclair yang populer. Tristan selalu pulang ke rumah tua nenek Sio setiap kali selesai bekerja di kebun. Nyonya Lore berdiri dari tempat duduknya, menunjuk Rosella dengan telunjuk kirinya berapi-api. Kau! Karena kau! Putraku sakit! Dia menolak bertunangan karena kau! Dia membangkang pada ayahnya karena kau! Dia tidak mau pulang karena kau! Dia bermain-main di kebun dengan nenek bodohnya itu dan melupakan semua tugasnya karena kau! Dia mengabaikan pendidikan militernya karena kau! Plak! Dasar jalang! Masih saja ingin membantah! Telapak tangan yang panas mendarat kuat di pipi Rosella, membuat Rosella dan semua berkas yang Rosella peluk terjatuh ke lantai. Kuperingatkan kalian semua! Jangan ada yang membuatkan surat rekomendasi atau pemindahan untuk anak ini. Dia tidak perlu sekolah. Dia dikeluarkan dari sekolah ini karena sudah menggoda putra keluarga Sinclair. Jika kalian masih melihatnya menggoda putraku, beritahu pada Charles Brown untuk langsung menghadapku. Mata Nyonya Lore sampai merah karena kekecewaannya pada Tristan. Dia keluar begitu saja dari ruangan, diikuti oleh semua orangnya dan para guru di yayasan. Rosella, saking terkejutnya, dengan air mata tanpa ekspresi perlahan mengutip lembaran demi lembaran kertas, sesekali mengelap air mata karena tidak ingin menjatuhkannya, sesekali melirik lintik gerimis di kaca jendela saat Guntur mulai menggagahi waktu. Itu dia! Itu dia! Dia dikeluarkan karena sudah menggoda putra keluarga Sinclair. Benarkah? Sudah kuduga dia tidak sepolos itu. Dasar penggoda. Tidak tahu malu. Langkah Rosella lunglai saat melihat sepedanya telah dirusak para siswa. Mereka melemparnya dengan buah busuk dan sampah. Tapi dia terus melangkah untuk mengutip gantungan boneka di keranjang sepeda yang patah, mengabaikan semua orang yang meneriaki dan mengejeknya. Setiap kali terluka, untuk tetap tegar, Rosella selalu mengingat bahwa tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini dari kematian seluruh anggota keluarganya. Ini bukan apa-apa. Dia terus melangkah, meninggalkan sekolah sambil menatap kosong ke jalanan. Topi jeraminya sudah basah, tubuhnya kedinginan. Jangan kembali lagi kau! Di pinggir jalan raya yang macet saat semua pejalan kaki berteduh dan Rosella hanya terus menangis, mobil mewah dengan plat khusus sedang terjebak di tengah-tengah. Sepasang mata yang angkuh dan tenang mulai tenggelam dalam kolam abu-abu yang dalam. Semakin tenggelam, terlalu tenggelam. Tuan, sepertinya itu Nona Rosella. Beliau kehujanan. Damien Alexander duduk tenang tanpa menanggapi ucapan Diego. Dengan anggun membalik halaman dokumen. Apakah tidak sebaiknya kita berikan tumpangan? Diego ingin sekali mengatakan ini. Tapi Damien yang benci ditanya bukan tempat yang tepat untuk meminta belas kasih. Pria ini tidak pernah menginginkan Rosella. Dia diam sangat lama. Perlahan goresan sunyi di irisnya melirik ke arah Rosella yang basah. Sore ini perjamuan untuk Anda akan dilangsungkan dalam 30 menit ke depan. Anda masih punya 30 menit untuk istirahat sebelum pertemuan keluarga. Diego mengganti pertanyaan menjadi sebuah kode. Barangkali Damien berbelas kasih.
Mata abu-abu yang indah berporos pada titik di mana seluruh pikirannya memberikan reaksi saat melihat tubuh Rosella yang basah. Dia mulai melirik pakaian Rosella yang lengket dan bagaimana rambut berkepang dua itu meneteskan air. Tuan! Namun, Damien membuang pandangan menuju trafik lamp hijau dengan santai. Cepat! Jawabnya acuh tak acuh, dingin dalam hening. Ya! Diego sangat terkejut karena Damien malah meminta mobilnya melaju lebih cepat. Tidak berinisiatif memberikan tumpangan untuk tunangannya. Baik, Tuan. Diego mengintip sedikit tuannya dari kaca, tetapi tidak berani berkomentar tentang sikap Damien. SRAK. Ah! Percikan air yang keras menghantamnya, membuat Rosella tersentak dan hampir kehilangan keseimbangan. Di bawah guyuran hujan deras, matanya membeku melihat proposalnya terlempar dari genggamannya, jatuh ke tanah yang basah dan kotor. Proposalnya, bisiknya dengan suara lirih. Dia memungut lembaran proposal dengan tangan gemetar, tubuhnya basah kuyup. Tatapan marahnya terarah ke mobil yang hampir menabraknya. Kesedihan yang awalnya terkekang seketika meledak menjadi amarah. Apa tidak melihat ada orang di sini? Buta! Teriaknya bernada cempreng diiringi isakan. Matanya memerah, air mata bercampur dengan hujan yang terus menghujam. Dasar orang gila! Sambil berusaha menahan tangis, dia kembali memungut sisa barang-barangnya yang terjatuh. Namun, langkahnya terhenti saat melihat proposal yang ia pegang dengan sepenuh hati kini terendam air. Tak lebih dari kertas basah yang tercabik oleh jejak ban. Jantung Rosella berdegup kencang. Proposal yang ia kerjakan dengan penuh perjuangan kini bukan hanya ditolak oleh direktur yayasan, tapi hancur tak tersisa, terinjak tanpa ampun. Dia mendongak, matanya menyala marah, tapi kemudian terpaku saat mobil yang menyerempetnya berbelok di ujung jalan. Dalam bayang-bayang kaca yang buram oleh hujan, Rosella menangkap siluet yang tak asing. Detak jantungnya kian berderu, napasnya tersengal. Damien Alexander. Namanya terucap lirih, namun membawa gelombang perasaan yang tak terkendali. Adrenalin membuncah. Tanpa berpikir panjang, Rosella berbalik dan berlari secepat mungkin, seolah berusaha menghindar dari kenyataan yang baru saja ia sadari, kenyataan bahwa orang kurang ajar itu, sekali lagi, adalah tunangannya sendiri. Di hari yang sama, di padang bunga yang terbentang luas, setelah berjam-jam panjang yang terlewati, Tristan menunggu Rosella meski basah kuyup karena hujan. Sore ini seharusnya mereka bertemu sesuai janji mereka. Tapi bahkan setelah Rona hingga matahari sore menipis dan hujan mulai berhenti, Rosella tak kunjung terlihat. Tuan muda, ini sudah hampir malam. Sepertinya Nona Rosella lupa. Tristan tersenyum lugas, masih menatap ujung jalanan yang kosong. Tidak apa-apa, Paman Jacob. Aku akan menunggu di sini. Rosella pasti datang. Paman istirahat saja. Dia tidak akan lupa. Pak Jacob, sopir pribadi Tristan, menatap kotak cincin yang Tristan pegang dengan pandangan penuh rasa haru. Dia yakin Rosella tidak akan datang. Dengan rasa bersalah, dia melepas jasnya untuk Tristan. Tetaplah hangat agar Nyonya Lore tidak tahu putranya kehujanan lagi karena ingin melamar seorang gadis. Tuan muda, walaupun jas ini tua, masih membuat Anda terlihat keren dan hangat. Terima kasih, Pak Jacob. Ini benar-benar sangat hangat. Jawab Tristan sambil tertawa, tapi selalu kembali menoleh ke jalanan yang sunyi. Sementara, bersamaan ketika Tristan tanpa menyerah menunggu kekasihnya di bawah hujan, sang kekasih sedang berteduh di bawah atap yang mewah, menatap bayangan menyedihkan wajahnya yang dipantulkan lantai marmer kediaman megah Alexander. Jennifer, di mana Damien? Rosella duduk pucat di sebelah Paman Brown dan anggota keluarga yang menunggu Damien, menundukkan kepala dengan perasaan yang berantakan, takut, sedih, semuanya menyatu. Kak Tristan. Maaf, Tuan. Tuan muda sedang berkuda. Semua orang tahu bahwa Damien adalah penunggang kuda profesional yang benci diganggu.
Dia bukan hanya suka menentang ayahnya, tapi juga jarang mengapresiasi orang. Apa? Ayah Damien, Tuan Thomas Alexander, sangat terkejut hingga tidak berhenti batuk. Sikap arogan Damien akan membuat keluarga Brown tersinggung. Bagi Rosella, dia tidak hanya pemimpin yang otoriter, tapi juga anak yang tidak berbakti pada orang tua. Damien selalu membuat orang sakit hati. Kalian sudah memberitahukan padanya kalau hari ini calon istrinya datang? Pertanyaan Tuan Thomas membuat Rosella meremas jari jemari. Sudah, Tuan. Panggil dia sekarang. Bye-bye, Tuan. Seluruh pelayan bubar untuk memanggil Damien. Tapi bahkan setelah hampir 3 jam keluarga Brown menunggu, lagi-lagi Damien tidak juga muncul. Tuan, jika Tuan muda sedang sibuk, kami izin undur diri. Paman Brown yang kesal menoleh kepada Rosella yang tampak sakit dan terus menunduk. Rosella, ayo kita pulang. Tepat pada saat dia berdiri dan menarik tangan Rosella, tiba-tiba pintu utama ruang keluarga berbunyi. Langkah kaki seseorang menggema tegas namun terkesan hening. Diikuti 8 langkah para pengawal. Serentak semua orang di dalam ruangan langsung berdiri, termasuk keluarga Brown. Kedua mata Rosella yang sayu membulat penuh saat aroma tubuh Damien yang semerbak membungkam denyut jantungnya, membangunkannya dari semua pikiran tentang Tristan. Rosella meremas genggaman Paman Brown, hampir menumpahkan teh dari atas meja saking gugupnya. Dia ikut membungkuk hormat bersama yang lain. Deh. Selamat datang, Tuan muda. Semua menyapa serentak, tetapi Rosella malah mengucurkan keringat. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Pria itu melewati semua orang, duduk di sofa tunggal berwarna merah yang disiapkan khusus untuknya. Bahkan bangkunya pun tak dibiarkan tersentuh debu, dibersihkan berkali-kali. Baru beberapa menit setelah dia duduk, semua orang bangkit dari posisi membungkuk dan kembali duduk di tempat masing-masing. Selamat datang, Tuan. Masih saja diam. Damien tidak pernah membalas sapaan dari siapapun seumur hidupnya. Dia menyandarkan punggungnya dengan tenang. Duduk menyilangkan paha, membuka salah satu kancing jasnya agar lebih nyaman. Jari-jarinya yang panjang perlahan meraih segelas wine yang diantar pelayan. Damien, dari mana saja? Keluarga Brown dan Rosella menunggu hampir 3 jam. Pertanyaan Tuan Thomas tidak segera dijawab Damien. Semua orang tahu hubungan ayah dan anak ini tidak baik. Pria yang duduk di sofa merah enggan bergerak. Matanya melirik ringan gadis berwajah muram yang cemberut dan terus bersembunyi di sebelah pamannya. Menghindari tatapannya. Menjauh dari pandangannya. Kemudian lirikannya turun pada wine merah dalam genggaman. Membosankan, ucapnya tiba-tiba. Rosella mencoba menelan ludah sekuat tenaga, tetapi tetap saja tidak bisa. Ini pertama kalinya dia mendengar suara Damien. Suara bariton yang dalam dan berat menggema dengan kurang ajar, tapi malah terkesan halus dan sopan. Selamat malam, Tuan Damien. Paman Brown dengan sukacita menyapa untuk mengalihkan suasana yang tegang. Lirikan Damien terpatri ke arahnya, sunyi dan tak punya kehangatan, tetapi parasnya yang terpahat sempurna membuatnya tampak lembut. Selamat malam, Tuan Brown. Dan jawaban sederhana diberikannya sebagai cara untuk menghormati dengan cuma-cuma. Tuan muda, ini Rosella, putri saya. Paman Brown menarik lembut lengan Rosella untuk menghadap Damien lebih percaya diri. Ayo sapa Tuan Damien, Rosella. Aku. Tapi gadis yang cemberut itu dengan kikuk melangkah maju, tanpa mengangkat kepalanya sekalipun. Saya? Semua anggota keluarga Brown gugup. Mereka takut Damien akan menolak Rosella yang kecil dan memalukan. Saya, Rosella. Selamat malam, Tuan Damien. Ketukan jari Damien yang pelan pada gelas, perlahan berhenti. Dia meneguk isinya sedikit. Melirik Rosella tanpa membalas sapaannya. Apakah dia mengingatku? Semua orang menjadi lebih tegang. Apakah dia tahu aku yang melemparinya dengan kotoran kuda malam itu?
Ini dia Rosella. Dia murid berprestasi di Akademi Perawat Khusus Wanita dan akan naik kelas 3. Apa yang akan terjadi jika dia tahu aku dikeluarkan dari sekolah? Gaun bodoh berwarna merah dan aroma parfum yang mengganggu itu membuat Damien meneguk Wayne sekali lagi. Damien, calon istrimu ini sangat berprestasi di sekolahnya. Terang Tuan Thomas memecah keheningan. Kami juga telah membawa catatan keahlian dan kelebihan Rosella. Sejak kecil, selalu dapat peringkat 1. Rosella juga pandai memasak dan suka menyulam. Anda bisa memeriksanya. Sambung Paman Brown menyerahkan dokumen Rosella. Ah, dia juga lembut dan santun. Juga gadis baik-baik yang terjaga. Dia pasti akan jadi istri yang taat dan baik. Tambah yang lainnya. Ya Tuhan, apa yang Paman katakan setelah aku lempar orang itu dengan kotoran? Damien mengguncang pelan sisa wine di dalam gelas. Dia memperhatikan bagaimana ekspresi Rosella yang mirip orang sakit perut terus bersembunyi di sisi Paman Brown, menarik naik lengan gaunnya yang melorot sambil terus bersembunyi. Ayah! Damien bersuara setelah lama diam. Satu kata dari Damien saja sudah cukup untuk membuat Rosella mati kutu. Aku tidak suka gadis kolot yang kotor dan bau kotoran kuda. Tuturnya lembut tapi semua orang terkejut. Apa katanya? Rosella, yang terus merasakan penghinaan, matanya secara refleks berkaca-kaca. Damien mengalihkan pandangan angkuhnya pada gelas yang kosong. Wajahnya yang tersohor itu tidak sama seperti mulut pedasnya yang membunuh. Dia bilang, aku bau kotoran kuda.